warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi ini hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Bu Iva berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi corona ini segera berlalu. Pagi ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Minggu lalu kita belajar tentang zat aditif atau zat tambahan pada makanan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang zat adiktif. Itu zat yang ditambahkan ke dalam konsumsi bisa makanan, minuman, ataupun obat kita, tetapi menyebabkan ketergantungan. Bedanya itu. Jadi untuk niteni di sini ada tambahan huruf K. Nah, kalian ingat-ingat K itu artinya ketergantungan. Kita mulai. Zat adiktif. Nah, zat adiktif ini saya perbesar. Ini zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jadi ketagihan. Nah, zat adiktif yang ada di dalam makanan ataupun minuman itu yang secara alami itu memang ada. Salah satunya yang namanya kafein di dalam kopi maupun tein dalam teh. Itu salah satu contoh zat adiktif yang alami ada di dalam tubuh kita. Nah, bagi sebagian orang yang biasa mengkonsumsi kopi, apabila dalam sehari tidak mengkonsumsi kopi, itu akan terasa tidak nyaman di fisiknya. Ataupun teh. Nah, Bu Rifa termasuk salah satu yang kecanduan atau ketagihan terhadap zat tein yang ada di dalam teh. Tetapi memang berusaha untuk mengurangi supaya zat atau kadarnya yang kita konsumsi tidak semakin besar. Jadi ini memang masih diperbolehkan untuk makanan dan minuman. Nah, zat adiktif itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, narkotika. Yang kedua, psikotropika. Yang ketiga, psikoaktif. Narkotika itu apa? Di sini saya perbesar. Narkotika itu zat atau obat dari tanaman. Jadi alami dari tanaman, tetapi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, tetapi menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi berasal dari tanaman, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Nah, narkotika ini dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan 1. Ini sangat berbahaya karena berpotensi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, tetapi banyak disalahgunakan. Contohnya ini, heroin, putau, kokain, dan ganja. Jangan tanya seperti apa wujudnya, jangan kepencut untuk mencoba. Karena sekali kita mencoba, tubuh itu akan membuat mekanisme untuk meminta lagi dan meminta lagi. Dan ini termasuk barang yang tidak mendapatkan izin legal dari pemerintah. Artinya, kalau menggunakan atau mengkonsumsi ini, kemudian ada rahasia dari pihak kepolisian, maka bisa terkena pasal kejahatan kriminal. Tapi dalam bagian atau bab penggunaan narkotika. Nah, ganja ini juga dari tumbuhan, ini biasa ditemukan kalau ada berita itu, jadi ada ladang ganja dan sebagainya, itu banyak di daerah Sumatera bagian ujung barat. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, tetapi masih dapat digunakan untuk pengobatan. Pilihan terakhir untuk pengobatan, misalnya ini morfin. Morfin ini dipakai sebagai pengurang rasa nyeri pada pasien pasca operasi. Jadi memang tadi menurunkan kesadaran, mengurangi rasa nyeri tingkat tinggi. Sedangkan yang ketiga ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, banyak digunakan dalam pengobatan.
Ini contohnya kodein. Kodein ini salah satunya ada di dalam obat batuk. Sehingga pada waktu batuk yang betul-betul tidak bisa berhenti itu diberi kodein, sehingga kesadaran terhadap perintah batuk itu akan menurun. Dan itu bisa saya katakan saya alami sendiri karena saya pernah penderita batuknya begitu hebat, kemudian pada waktu ke dokter diberi obat kodein ini, dan ini harus dalam resep dokter karena biayanya juga cukup mahal, harga obatnya cukup mahal, sehingga bersyukurlah kalian yang sehat tidak dalam kondisi batuk. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika ini adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak, serta merangsang susunan saraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan jelas. Jadi yang paling kelihatan ini menimbulkan halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu pembengkokan pola pikir, sehingga melihat apa, dia seperti melihat apa. Melihat orang jalan, mungkin dia merasa seperti melihat artis yang lewat. Itu namanya halusinasi. Melihat sesuatu barang yang ada di atas pohon misalnya, itu seperti melihat hantu di atas pohon. Nah, itu contoh halusinasi. Ini bisa karena pengaruh psikotropika. Yang ketiga, psikotropika ini juga dibedakan menjadi 4 golongan. Ini berdasarkan potensi menyebabkan ketergantungannya. Dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Jadi tidak digunakan sebagai obat. Nah, ini contohnya. Ini LSD. Ini sering disalahgunakan para pengguna narkoba. Kemudian yang golongan kedua, ini berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan, tetapi digunakan sebagai obat secara terbatas. Misalnya ini amfetamin, metamfetamin. Nah, amfetamin ini memang digunakan sebagai obat. Nah, ini sering didapatkan untuk pengobatan. Jadi tadi menurunkan fungsi otak, merangsang susunan saraf, jadi ini memang digunakan sebagai obat, amfetamin. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga ini menyebabkan ketergantungan tingkat sedang, banyak digunakan sebagai obat. Ini contohnya barbital, flunitrazepam. Ini kalau Bu Rifa pernah menggunakan obat dari dokter itu memang pernah mendapat yang namanya metamfetamin, itu pernah. Atau yang ini kalau Bu Rifa menggunakan diazepam. Atau yang golongan 4 ini yang lebih ringan, ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan digunakan sangat luas sebagai obat. Misalnya ini diazepam. Ini Bu Rifa termasuk pasien yang menggunakan diazepam. Kenapa menggunakan diazepam? Karena diazepam ini salah satunya sebagai obat pereda nyeri. Ini. Jadi betul-betul kalian sangat syukuri apa yang sudah kalian miliki sekarang, kondisi fisik yang begitu sehat. Jangan sampai obat-obatan yang sebenarnya ini tidak diizinkan untuk dikonsumsi, harus kita konsumsi dalam keadaan tertentu seperti Bu Rifa. Gitu ya. Jangan meri. Yang ketiga, ada yang namanya psikoaktif. Nah, psikoaktif ini obat atau zat yang apabila masuk ke dalam tubuh itu akan berpengaruh terhadap sistem saraf pusat yang berakibat terjadinya perubahan kesadaran, emosi, bahkan perilaku. Jadi orang yang mengkonsumsi ini pada waktu tenang dia bisa marah-marah, pada waktu marah dia bisa kemudian bersifat sangat lemah lembut. Nah, itu karena pengaruh susunan sarafnya mulai mengalami gangguan karena efek dari obat. Nah, psikoaktif ini ada beberapa. Yang pertama, alkohol. Nah, alkohol yang kita sering dengar itu salah satunya alkohol 70%. Nah, itu memang untuk alat
desinfektan atau alat untuk mencuci bakteri, untuk membersihkan kuman. Jadi kalau misalnya kalian mau disuntik dan sebagainya kan diberi alkohol 70%. Itu memang untuk membunuh kuman yang ada di sekitar area yang mau disuntik. Untuk membersihkan alat kedokteran itu alkohol 70%. Nah, di sini yang etanol ini lebih kuat, kadarnya lebih tinggi. Ini C2H5O5. Nah, ini diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa. Jadi dari glukosa ragi, Saccharomyces cerevisiae. Jadi misalnya kalian bikin tape, itu kan ada cairannya yang bersifat manis, itu ada kandungan alkohol murninya. Boleh nggak Bu dikonsumsi? Nanti silahkan kalian konsultasi dengan Ibu Lili, pengampu fikih ya, dari hukum agamanya bagaimana, nanti kalian konsultasikan. Boleh nggak air tape yang sudah mengandung alkohol itu dikonsumsi? Nanti kalian konsultasi. Yang kedua ada metanol, ini juga lebih dari 70% atau spiritus. Ini biasa digunakan untuk pelarut zat tertentu atau untuk bahan bakar. Nah, di dalam laboratorium spiritus ini kan dipakai sebagai bahan bakarnya yang berwarna biru itu. Zat ini beracun, bila terminum bisa memutus saraf mata sehingga menjadi buta, bahkan meninggal dunia. Nah, orang yang mengkonsumsi alkohol yang dicampur-campur dengan macam-macam obat, kenapa bisa sampai buta? Kenapa sarafnya terganggu? Karena memang itu bukan makanan dan minuman yang diizinkan masuk ke dalam tubuh. Ada orang yang mau mabuk-mabukan mencampurkan alkohol dengan obat nyamuk dan sebagainya. Kalau dipikir secara logika, apakah di dalam tubuh kita ada nyamuk yang masuk sehingga perlu minum obat nyamuk yang harus kita masukkan ke dalam tubuh? Tidak. Nyamuk itu tidak untuk dikasih obat yang harus kita minum. Jadi saya mohon anak-anak betul-betul kalian jaga diri, betul-betul jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Yang kedua, nikotin, ini yang terdapat di dalam daun tembakau, ya, yang daun tembakunya sebagai bahan utama rokok. Nah, ini kan juga menyebabkan ketergantungan. Ada beberapa orang yang memilih tidak makan nasi daripada tidak merokok. Nah, orang yang merokok biasanya lebih tahan terhadap kantuk, lebih aktif. Dan yang ketiga, kafein tadi yang ada dalam kopi dan tein pada teh. Jadi orang kalau habis capek kerja kemudian minum kopi atau teh, itu kan berasa fisiknya seger, sehat kembali. Itu karena ada zat psikoaktifnya. Zat psikoaktif yang membuat ada semangat. Nah, secara umum zat adiktif itu kalau berdasarkan pengaruhnya terhadap tubuh itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, stimulan. Stimulan itu dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lain. Misalnya meningkatkan denyut jantung, pernafasan, tekanan darah, membuat orang lebih siaga, tidak merasa lelah. Misalnya kafein tadi yang ada di kopi, nikotin, kokain, metamfetamin. Nah, kalau kalian lihat iklan yang tidak boleh menyebut nama merek ya, tetapi kalau kalian melihat iklan minuman, kemudian setelah minum itu kok seperti nggak ada capeknya, berarti di dalam minuman itu ada zat yang namanya zat stimulan. Jadi yang menstimulus membuat berasa bertenaga. Kemudian yang kedua ada yang namanya depresan atau depresi tertekan. Jadi obat yang membuat menekan sistem saraf. Jadi menghambat aktivitas sistem saraf atau menekan aktivitas sistem saraf. Atau yang namanya hipnotika atau sedatif. Ini menurunkan kesadaran, menyebabkan ngantuk, menurunkan tekanan darah, memperlambat denyut jantung, dan membuat otot rileks. Ini contohnya barbiturat untuk obat tidur, alkohol dan diazepam tadi. Nah, menurunkan kesadaran, menyebabkan kantuk. Nah, ini salah satu contohnya diazepam yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, orang yang mengkonsumsi ini itu kalau tidak dalam kapasitas yang sangat-sangat membutuhkan itu tidak disarankan, tidak dikonsumsi. Nah, orang yang pernah lihat orang gila yang sedang kendalinya terhadap diri itu hilang, ngamuk di jalan misalnya. Nah, orang gila yang ngamuk itu biasanya diberi obat yang termasuk depresan ini supaya apa? Aktivitas sistem sarafnya menurun sehingga dia lebih tenang.
Nah, jangan bilang Priva seperti orang gila ya, bukan. Tapi diazepam yang pernah saya konsumsi itu karena saya merasa sakit kepalanya begitu hebat sehingga tekanan darahnya naik. Nah, untuk menurunkan tekanan darah itu berarti saya harus mengurangi rasa sakitnya. Nah, untuk mengurangi rasa sakitnya, aktivitas sistem saraf bagian rasa sakit itu harus diturunkan. Nah, dengan apa? Dengan obat yang namanya diazepam itu. Itu pernah saya dapat obat itu. Yang ketiga, halusinogen. Tadi obat yang menyebabkan halusinasi, memberikan efek halusinasi atau khayal. Pengguna zat ini akan mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Nih, LSD tadi. Jadi kalau orang sekarang bilang halu, nah, halu itu berkhayal terlalu tinggi, melihat sesuatu yang tidak nyata. Jadi kita harus menghadapi kenyataan. Yang dilihat A, ya harus bilang A. Jangan melihat A, tetapi bilang B. Nah, dampaknya apa saja sih? Nah, narkotika di sini. Saya rinci narkotika. Contohnya heroin, morfin, kodein. Nah, ini untuk jangka pendek memang menghilangkan rasa nyeri. Ketegangan berkurang. Menimbulkan rasa nyaman. Kemudian mendapat perasaan seperti mimpi dan mengantuk. Mengurangi yang jelas mengurangi rasa nyeri ya, tetapi jangka panjangnya menyebabkan ketergantungan. Kalau dosisnya makin tinggi menyebabkan overdosis. Nah, ini menyebabkan sembelit. Pernah mengalami sembelit? Bagaimana rasanya? Nah, kalian bisa membayangkan sendiri. Gangguan siklus menstruasi dan impotensi. Nih, hati-hati, apa itu impotensi? Anak laki-laki. Nah, nanti dicari teorinya apa. Yang ketiga, jika penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, yang berganti-gantian, maka bisa tertular berbagai jenis penyakit berbahaya. Bisa hepatitis, bisa HIV dan AIDS, karena jarum suntik yang kita pakai itu sebelumnya dipakai oleh siapa, riwayat kesehatannya seperti apa kita tidak tahu. Kemudian kalau ganja jangka pendek, itu timbul rasa cemas dan gembira menjadi satu. Jadi dalam satu waktu dia bisa cemas, tapi langsung tertawa terbahak-bahak. Bisa halusinasi. Jadi dalam perasaan berubahnya perasaan waktu. Lama, mesti tidur lama sekali kok dikira baru sebentar. Baru sebentar kok bilangnya sudah lama sekali. Peningkatan denyut jantung, mata merah, mulut kering, tenggorokan kering juga bisa. Nah, ini jangka panjangnya menyebabkan daya pikir berkurang. Aduh, bagi pelajar, kalau daya pikirnya berkurang, apa yang akan terjadi? Ya, kesulitan belajar. Maka ini betul-betul kalian harus menjaga diri. Motivasi belajar turun drastis. Perhatian ke lingkungan berkurang. Daya tahan tubuh menurun. Gangguan peredaran darah. Jadi, yang ketiga, kokain. Ini jangka pendek. Itu rasa percaya dirinya meningkat. Rasa lelah hilang. Kebutuhan tidur berkurang, padahal tubuh itu memerlukan waktu tidur yang pas. Jangka panjangnya ini bisa kurang gizi, anemia, kerusakan hidung dan gangguan jiwa. Nah, dampak psikotropika ini contohnya ekstasi, sabu ini metamfetamin ini, nama lain, nama kondangnya sabu. Kalau ada rahasia sabu-sabu, berarti menggunakan metamfetamin. Jangka pendeknya menyebabkan terjaga, tidak tidur. Gimana tubuh kalau tidak tidur semalaman? Rasa riang, perasaan melambung, bahagia, nyaman, menimbulkan keakraban, rasa tidak enak, murung, nafsu akan hilang, berkeringat. Pokoknya perasaannya campur aduk. Jangka panjangnya menyebabkan kurang gizi, anemia, bahkan pembuluh darah di otak bisa pecah karena kekurangan oksigen karena tidak tidur tadi juga bisa. Nah, ini nitrazepam. Ini dosis tertentu memang menyebabkan tenang, ototnya mengendus, tapi di dosis tinggi menyebabkan gangguan bicara. Dosis yang lebih tinggi lagi menyebabkan penghambatan pada pernafasan, bahkan bisa mengalami koma dan kematian. Nah, kalau alkohol, nih, mabuk, jalan sempoyongan, keinginan merusak. Nah, kalau naik kendaraan bisa menyebabkan kecelakaan. Orang yang mabuk itu tidak sadar dia ada
ada di mana? Rumangsane sudah sampai di tempat tidur, ternyata di mana? Di buk jalanan, kan di buk jalanan. Itu jembatan kecil yang ada di jalanan itu. Nah, rumangsane sudah masuk di kamar, ada di tempat tidur, atau bahkan rumangsane sudah ada di tempat tidur, jebule masuk di kuburan. Itu karena apa? Karena efek alkohol dari yang mengkonsumsi. Jangka panjang merusak hati. Kenapa kok merusak hati? Karena fungsinya hati sebagai penetralisir racun. Alkohol termasuk racun yang masuk. Kalau masuk ke dalam tubuh kita termasuk racun. Tugasnya hati menetralisir. Semakin banyak alkohol, semakin dia bekerja keras, semakin besar kemungkinan untuk merusak hati. Gangguan jantung. Nah, ibu hamil pecandu alkohol akan menyebabkan bayi yang dilahirkan menjadi cacat. Nah, bagaimana narkoba itu bisa masuk ke dalam diri kita? Itu banyak sekali cara. Yang sudah atau pengedar itu berusaha membuat yang dia konsumsi itu laku di pasaran dengan cara memberi kepada orang yang entah dia kenal ataupun tidak, diberi gratis. Pertama kali diberi gratis, setelah nanti kita merasa membutuhkan lagi, baru disuruh beli dan itu harganya cukup mahal. Nah, sementara kalau harganya mahal, mau tidak mau harus membutuhkan, harus beli. Dari mana kalau tidak punya uang? Biasanya itu akan mengambil barang milik orang lain untuk mendapatkan uang. Jadi, kalau sudah kena narkoba, biasanya akan diikuti oleh perilaku kriminal yang lain. Atau kalau kalian diberi makanan, minuman gratis oleh orang lain, misalnya di perjalanan, di tempat umum, mohon amat sangat jangan dikonsumsi. Mungkin kalian tidak merasa enak kalau menolak. Nah, tetapi pastikan untuk tidak dikonsumsi. Beberapa waktu yang lalu saya baca berita ada seorang wanita itu beli bensin di pom bensin, kemudian ada yang jualan minuman, dia beli minuman mineral itu, setelah dikonsumsi dia tidak sadar, itu wanita posisinya di Pekanbaru, tidak sadar, pada waktu sadar itu sudah ada di pesawat di penerbangan mau ke Surabaya. Jadi ternyata wanita tadi diberi obat supaya nanti mengkonsumsi, kehilangan kesadaran, kemudian dilakukan jual orang, trafficking. Nanti kalau sudah sampai di tempat dia digunakan sebagai pembantu dan sebagainya. Jadi mohon betul-betul menjaga diri secara seksama. Nah, upayanya supaya menjaga diri dari narkoba apa? Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik, berani menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegahan, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, terampil sebagai agen penyalahgunaan, ini sudah tadi, menerapkan pola hidup sehat, ini juga sudah, kemudian melakukan kegiatan yang positif, kemudian membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga. Kalau hubungan dengan keluarga itu sangat baik, biasanya tidak mudah terpencut dengan barang-barang yang lain. Ya. Jadi pesan Bu Rifa yang terakhir, jauhi narkoba. Oke, kita tingkatkan prestasi belajar. Oke, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Untuk minggu depan kita pengambilan nilai ya untuk zat aditif dan adiktif ya. Jauhi narkoba, tingkatkan prestasi belajar. Saya akhiri.